kita akan coba lihat bagaimana kemudian saham-saham yang masuk dalam daftar rekomendasi dari Mas Henry di hari ini. Pemirsa, kita cermati bersama, ini ada sejumlah saham, di antaranya ada BBRI yang masuk dalam rekomendasi, ini disematkan trading buy. Kemudian ada BRIS, juga masuk dalam rekomendasi hari ini, trading buy juga disematkan, sementara Telkom yang juga kemarin mengalami cukup momentum positif, ini masuk dalam rekomendasi di hari ini, juga mendapatkan rekomendasi trading buy, dan juga ada Samapa di sana yang juga direkomendasikan buy. Kita coba cermati satu persatu, Mas Henry. BBRI di sana tadi sempat disinggung saham-saham perbankan, BBCA bahkan tadi sudah diulas. Nah, BBRI sendiri ini bagaimana kemudian akhirnya bisa masuk dalam rekomendasi di hari ini, Mas Henry? Kalau saya di sini untuk BBRI cenderung untuk swing ya, Mas ya. Trennya menurut saya masih ada potensi mengalami penguatan signifikan untuk BBRI itu sendiri. Breakout MA 200-nya di kisaran level 4330, di mana hal itu adalah level MA 200 sekaligus level saat ini. Saya melihat bahwasanya ada potensi untuk BBRI cenderung konsolidasi dengan potensi breakout ke atas ke level kurang lebih 4.700 mungkin untuk swingnya ya di situ. Nah, kita lihat ya, yang menarik dari Bank BRI di sini adalah pola akumulasi yang terjadi dan volume transaksi yang ada belakangan ini ya. Nah, kalau kita lihat pola transaksi yang ada belakangan ini di saat market cenderung sideways ya, saya melihat bahwasanya asing melakukan akumulasi dengan jumlah yang cukup masif untuk saham BRI, terutama terjadi kurang lebih 2 pekan terakhir ya. Setelah kurang lebih dari tahun lalu asing itu melakukan net sell di saham-saham Bank BRI. Kita lihat kan, kita tahu juga kan penggerak saham big cap Indonesia itu kan mostly adalah asing di situ. Nah, kalau saya lihat di sini ada potensi asing melakukan akumulasi di harga sekarang, dan kemudian mungkin akan cenderung untuk di markup untuk BBRI itu sendiri sih, Mas. Untuk BBRI tadi bisa diperhatikan begitu level-level terdekat untuk dicermati. Tadi rekomendasinya juga sudah diberikan oleh Mas Henry. Kita bergeser ke BRIS. Nah, ini seperti apa kalau BRIS? Nah, kalau BRIS ini juga menurut saya adalah saham yang cukup menarik di sini. Saya melihat dari si bisnisnya cukup solid, bisnis keuangan syariah. Terus kemudian yang terakhir kan ada Bullion Bank ya, yang mana salah satu mitranya adalah BRIS. Di sini saya melihat secara bisnis ada potensi recurring income yang berkelanjutan untuk BRIS itu sendiri. Dari fundamental cukup oke. Nah, dan dari sisi teknikal saya melihat cukup menarik juga untuk BRIS ya. Ini BRIS adalah saham yang kurang lebih selama 1 bulan hampir selalu konsisten ya, asing melakukan aksi beli untuk BRIS itu sendiri, untuk BRIS ya, dimana kita lihat asing mulai ngumpulin saat market terjadi crash pasca lebaran saat itu ya, dan konsisten hingga saat ini asing belum melakukan aksi penjualan untuk BRIS itu sendiri. Nah, pattern teknikalnya ini menarik ya. Apabila dia mampu bertahan di atas MA 200 atau MA harga saat ini, saya melihat secara untuk swing ada cenderungan untuk BRIS ke level 3.100 sebagai level resisten. Kedepan juga ada dividen ya, tanggal 5 atau tanggal 7 ada dividen, mungkin akan ngejar ke harga itu sih. Oke, masih akan ngejar ke harga di atas 2.900 atau 3.000 begitu ya, karena memang saat ini BRIS di level 2.970. Kembali itu tadi salah satu saham rekomendasi dari Mas Henry di hari ini. Dan kita ke saham pilihan ketiga ada Telkom. Nah, Telkom sendiri apakah kemudian momentumnya masih cukup pas nih untuk dikejar, Mas Henry? Karena memang kita tahu sudah menggelar RUPS, dividennya juga ini terhitung masih cukup besar begitu ya untuk diberikan kepada para pemegang saham. Untuk Telkom, Mas Henry? Kalau saya melihat Telkom di sini risk rewardnya cukup menarik ya, Mas ya. 7,5% di harga saat ini menurut saya adalah hal yang menarik. Kita lihat asing masuk terus kemudian secara teknikal juga dia masih bertahan di atas MA 200 ya. Oleh karena itu mungkin saya melihat ada kecenderungan untuk Telkom ke level 3020 untuk swingnya ya, Mas ya. Dalam periode 2 pekan ke depan, karena kita lihat kan investor cenderung untuk melihat potensi dividen yang diberikan dengan capital gain-nya ya. Nah, kalau kita mengkompensasikan dividen yang ada potensi untuk Telkom ke arah situ 200 perak ke atas ya, di mana sekarang 3.020 adalah harga yang cukup atraktif ya. 3.020 menjadi harga yang cukup atraktif untuk Telkom, saat ini bergerak di level 2.830, tapi tadi saya quote sedikit ada swingnya di sana begitu ya, untuk kemudian bisa dicermati untuk saham Telkom. Terakhir saham rekomendasi di hari ini ada MAPA yang juga mendapatkan rekomendasi buy. Mas Henry, apakah kemudian MAPA ini bisa dilakukan penambahan posisi atau justru ada level-level terdekat yang kemudian bisa lebih pas untuk kemudian dilakukan pembelian?
Kalau MAPA ini juga menurut saya cukup menarik ya. Dari sisi bisnisnya ini, dia bisnis sportation, apa namanya, fashion ya, di mana ini mau anak mau sekolah, spending biasanya dilakukan di situ, potensi income akan gede di bulan-bulan itu, biasanya seperti itu untuk tren dari MAPA secara fundamental. Nah kalau saya lihat apa namanya asiknya juga menarik, harga saat ini adalah harga yang cukup menarik untuk nambah sih menurut saya sih Mas. Dimana harga idealnya untuk MAPA itu sendiri di harga 700 ya, untuk harga nawarnya dalam tanda kutip seperti itu Mas saya katakan. Oke, MAPA ideal di level 700, saat ini bergerak di level 725. Baik, tadi itu 4 saham pilihan di hari ini yang direkomendasikan oleh Mas Henry. Tapi sekali lagi, disclaimer on, keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Mas Henry, mungkin terakhir singkat saja, fenomena sell in May ternyata tidak cukup terlihat di indeks harga saham gabungan, bahkan pekan demi pekan net buy asing masih terus berlanjut. Mungkin apa yang kemudian bisa menjadi statement terkait dengan perdagangan di Mei ini, karena hari ini memang hari terakhir di bulan Mei, apakah kemudian ini menjadi tanda optimisme bagi indeks harga saham gabungan ke depannya? Sejauh ini saya melihat di bulan Mei ini sebagai tanda optimisme, namun penuh dengan kehati-hatian di sini ya Mas ya. Optimis karena apa namanya asing masuk terus, berarti ada kepercayaan dengan asing. Namun di sini kehati-hatian dalam hal ini adalah secara pergerakan ISG. ISG belum mengalami koreksi sehat di bulan Mei ini, sehingga menurut saya ketika ada sentimen dari global, Donald Trump dan sebagainya itu apa namanya mulai panas lagi, saya rasa akan kehati-hatian itu sangat penting di bulan awal Juni ini ya Mas ya. Baik, kita garis bawahi begitu ya, optimisme, tapi memang kehati-hatian masih terus ada, jadi memang cukup waspada, tapi ya investor selagi ada peluang begitu ya, silakan saja untuk kemudian dimanfaatkan peluang-peluangnya. Ada Mas Henry, masih banyak yang bisa kita gali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas di hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Market Buzz hari ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Thank you Mas Fajar.